Pernah nggak sih kamu ngerasa kikuk atau serba salah pas pertama kali ketemu orang baru? Entah itu pas wawancara kerja, atau ketemu calon mertua, atau bahkan pertama kali kamu masuk grup WhatsApp kelas atau kantor. Nah, rasanya tuh kayak pengen tahu tapi takut nanya. Nah, hari ini kita bakal ngobrol santai soal teori yang relatable banget di kehidupan kita sehari-hari. Nah, apalagi buat kamu yang kerja di dunia komunikasi atau khususnya tuh ya, yang di kepiaran gitu atau kehumasan. Nama teorinya adalah Uncertainty Reduction Theory alias teori pengurangan ketidakpastian. Nah, tapi tenang, meski namanya agak ribet, isinya tuh deket banget sama kita. Teori ini pertama kali dikenalkan oleh Charles Berger and Richard Calabrese di tahun 1975. Intinya, teori ini menjelaskan gimana sih manusia itu secara alami pengen banget ngurangi rasa nggak pasti pas ketemu orang baru tuh. Tapi kita itu penasaran, pengen tahu orang ini asik nggak ya, diajak ngobrol atau pendiam nggak sih nih orang gitu. Bisa dipercaya atau enggak gitu. Kita kan pasti mikir ke situ. Nah, semua itu masuk ke dalam ketidakpastian. Dalam teori ini ternyata ada 3 jenis ketidakpastian. Nih, mau aku jelasin nggak? Nah, oke, sekarang kita masuk ke yang pertama. Yang pertama, ada ketidakpastian perilaku. Ini tentang kita nggak tahu dia bakal bereaksi gimana. Misalnya, eh, kamu lagi rapat, terus ngasih ide pertama kali bareng tim baru nih. Terus bingung, ini orang-orang atau bos kita bakal nerima nggak sih ide kita gitu. Atau malah ngegas dan nyuruh revisi total. Kita kan lumayan overthinking ya. Nah, itu tuh salah satu contoh menebak perilaku ketidakpastian. Kemudian yang kedua ada ketidakpastian kognitif. Nah, ini tuh artinya kita belum paham pola pikir dan nilai yang dia pegang. Contoh nih ya, kamu ngobrol sama rekan kerja baru atau teman baru nih tentang lembur misalkan nih. Bilang santai, kerja kan demi uang juga, dia diem aja misalkan. Nah, di sini tuh ada 2 tipe kepribadian, ada yang idealis, ada yang juga enggak. Nah, kita tuh bisa dong melihat cara berpikir mereka tuh seperti apa. Yang ketiga ada ketidakpastian afektif. Ini yang paling bikin kita overthinking. Kita bingung tuh, dia tuh seneng, kesel, atau cuek sama kita. Misal, kamu ngechat orang nih, dibalas cuman kayak oke, pakai titik gitu. Waduh, itu dia bete, sibuk, atau emang gaya komunikasinya gitu ya. Disinilah ketidakpastian afektif itu bikin baper dong. Nah, dan hal seperti ini tuh penting buat para praktisi humas alias PR juga loh. Nah, nih aku mau bawain salah satu contoh kasus nih. Misalkan bayangin nih, kamu adalah seorang humas di sebuah rumah sakit yang buka di daerah kamu. Banyak warga yang ragu, ini rumah sakit beneran bagus nggak ya? Dokternya kompeten nggak ya? Mahal nggak ya? Aman nggak ya untuk berobat di sana? Nah, ketidakpastian kayak gitu harus dikurangi lewat strategi komunikasi yang tepat. Nah, contohnya itu adalah teori yang aku bahas nih. Rumah sakit ini bisa bikin video perkenalan dokter, sharing kisah sukses pasien, bikin tur virtual rumah sakit di media sosial, dan buka sesi tanya jawab lewat online gitu lah. Ini semua strategi PR buat ngurangin ketidakpastian publik. Kalau udah yakin ya dan dipercaya, mereka pun jadi makin nyaman untuk berinteraksi. Nah, terus gimana caranya kita mengurangi ketidakpastian itu? Nah, untuk para praktisi humas tenang, karena ada 3 cara yang utama gitu yang bisa kita lakukan untuk mengurangi rasa yang nggak pasti ini. Apalagi saat berinteraksi dengan orang baru, ataupun kita bisa disebut mereka sebagai konsumen atau audiens yang kita tuju gitu. Strategi yang pertama itu adalah strategi pasif. Ini adalah strategi yang mengamati orang secara diam-diam, kayak mengamati dari kejauhan dulu gitu. Misalnya nih, kamu baru masuk kantor dan lihat atasan kamu dari kejauhan. Kamu perhatiin dia kayak gimana pas ngobrol sama timnya gitu, apakah dia tuh cuek atau bahkan humoris gitu.
dia suka senyum atau dia nggak suka tuh misalkan memotong pembicaraan gitu ketika kita perhatikan gitu. Dari situ kamu bisa mulai membentuk pesan awal tanpa harus berinteraksi langsung gitu, bahwa kalau misalkan dia nggak asik mending kita membatasi aja deh gitu. Nah kemudian yang strategi aktifnya adalah mencari informasi lewat orang ketiga nih. Misalkan di strategi ini kamu nggak nanya langsung ke orangnya atau nggak mengamati, tapi tanya ke orang lain yang udah lebih dulu kenal. Contohnya ada senior kamu gitu ya, yang misalkan nih kamu pengen tahu nih bos kamu kayak gimana. Nah kamu bisa tanya tuh ke rekan kamu, misalkan Bu Rina ini orangnya gimana ya kalau minta izin cuti gitu, reaksinya gimana kan. Nah informasi dari pihak ketiga ini bisa sangat membantu untuk kamu siap-siap akhirnya berinteraksi langsung dengan dia. Kamu tahu gitu kan cara berinteraksi dengan orang tersebut. Nah kemudian yang ketiga ada strategi interaksi interaktif. Nah, ini adalah salah satu strategi yang paling terbuka dan biasanya paling cepat bikin nyaman kamu. Langsung ngobrol dengan orang tersebut gitu, ajak tukeran cerita, bahkan mulai dari hal-hal yang dulu nih. Misal nih, kamu duduk di sebelahan sama rekan kerja baru pas istirahat makan siang. Kamu mulai dengan bertanya gitu kayak, kamu tadi naik apa ke sini? Atau kamu suka kopi hitam juga ya? Kalau dia responsif dan mulai bercerita baik gitu, atau bercerita balik gitu, kamu bisa pelan-pelan bangun rasa percaya diri dan kayak hilangin ketidakpastian yang tadi kamu rasakan gitu, bahwa oh dia orangnya cuek deh, gimana deh gitu. Nah di situ kamu bisa mulai berinteraksi dengan menyesuaikan cara berinteraksi orang tersebut. Dalam dunia PR semua itu relevan banget. PR cuma bukan cuma soal nampang di media, tapi soal membangun relasi dengan publik lewat kepercayaan. Dan kepercayaan ini nggak akan datang kalau misalkan masih ada banyak ketidakpastiannya nih. Jadi pertanyaan penutup buat kamu, kalau kamu adalah humas dari sebuah brand baru, langkah apa sih yang pertama kali kamu harus lakukan agar publik itu nggak ragu lagi gitu? Nah, coba yuk pikirin gitu dan aplikasiin teori-teori ini dalam komunikasi sehari-hari kamu. Siapa tahu interaksimu itu bisa jadi lebih menyenangkan dan juga nggak canggung lagi nih sama orang-orang terdekat kamu gitu. Jadi yang introvert tuh bisa bisa banget nih orang-orang introvert pakai teori ini karena ini cocok banget ya untuk mengurangi ketidakpastian. Oke, sekian dulu cerita komunikasi kita hari ini. Sampai ketemu di obrolan santai lainnya. Jangan lupa, komunikasi itu adalah seni memahami, bukan cuma bicara. See you. Kalau misalkan kata Nenek Jumbo, kalau misalkan kamu mau didengerin, kamu juga harus ngedengerin orang.